Waktu silih berganti. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang menduduki tahta kekuasaan di Israel. Berbeda orang berbeda pula karakternya. Namun satu hal yang bisa ditarik kesimpulan, siapapun pemimpinnya, pastilah mustahil akan menguntungkan masyarakat Palestina. Dan siapapun pemimpinnya, masing-masing punya karakter yang hampir sama, yaitu kejam dan tak punya belas kasih. Satu, David Ben-Gurion. Ben-Gurion adalah Perdana Menteri pertama Israel sejak pertama kali negara itu didirikan sejak tahun 1948. Namanya juga dijadikan sebagai nama bandara di Tel Aviv, yaitu Bandara Ben-Gurion. Sebelum Ben-Gurion diangkat menjadi Perdana Menteri pertama di Israel, terjadi peristiwa terkenal yang disebut dengan peristiwa Nakba, yang artinya bencana. Dalam peristiwa Nakba ini mengharuskan sekitar 750.000 warga Palestina harus terusir dari tanah kelahirannya demi mendirikan sebuah negara ilegal yang disebut dengan Israel. Kejinya, Ben-Gurion pernah menyatakan bahwa warga Palestina seharusnya tidak dapat kembali ke rumah mereka. Dia juga mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan menyatakan niat untuk merebut Libanon hingga Suriah. Artinya, waktu itu negara Israel ini ingin mengekspansi tak hanya negara Palestina saja. Pernyataan kontroversialnya yang terdengar sangat angkuh itu diarsip oleh dokumen progresif Israel yang mengatakan bahwa kita harus bersiap untuk melakukan serangan. Tujuan kami adalah menghancurkan Libanon, Transjordania, dan Suriah. Titik lemahnya ada di Libanon, karena rezim Islam adalah rezim yang dibuat-buat dan mudah dirusak oleh kita. Kami akan mendirikan negara Kristen di sana, dan kemudian kami akan menghancurkan Legion Arab, melenyapkan Transjordania, Suriah akan jatuh ke tangan kita, kami kemudian mengebom, dan melanjutkan perjalanan serta merebut Port Said, Alexandria, dan Sinai. 2. Golda Meir. Golda Meir menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Dia menjabat dari tahun 1969 sampai 1974. Sebagaimana yang dikatakan oleh BBC, Golda Meir disebut dengan wanita besi dalam politik Israel, jauh sebelum ungkapan itu diciptakan untuk Margaret Thatcher. Meir lahir dengan nama Golda Mabovich. Namanya seperti orang Rusia, karena memang dia lahir di Kiev, yang dulu adalah bagian dari Imperium Rusia, namun kini menjadi negara Ukraina. Meir lahir dari latar belakang keluarga yang miskin. Dia dan saudara-saudaranya seringkali mengalami kelaparan dan kedinginan. Tapi siapa sangka, Meir dewasa malah menjadi Perdana Menteri Israel. Di masa kepemimpinannya, saat memperingati 2 tahun Perang Arab-Israel tahun 1967, Golda Meir pernah menyatakan bahwa dirinya memandang Palestina tidaklah ada. Dalam sebuah sesi wawancara dengan The Sunday Times, Meir mengatakan, tidak ada yang namanya orang Palestina. Without Israel in this area, there won't be peace. The Arabs are not so friendly with each other, but that's none of my business. And we've come back. We've been here before. 2,000 years And we've ago. come back. 2,000 years ago. Yes. 3. Shimon Peres. Shimon Peres memimpin pada tahun 1984 sampai 1986 dan pada tahun 1995 sampai 1996. Mengutip dari majalah Times, Peres adalah bagian dari pemerintahan yang mendirikan pemukiman ilegal pertama di tepi barat Palestina yang diduduki setelah perang tahun 1967 yang telah menelan begitu banyak tanah Palestina. Dan dia menentang penyerahan wilayah manapun yang ditaklukkannya sepanjang tahun 1970-an. Invasi Israel kemudian mengakibatkan pembantaian ratusan pengungsi Palestina di kamp Sabra dan Shatila di Beirut, Libanon. Kemudian pada tahun 1996, sebagai Perdana Menteri Israel, Peres memimpin serangan Israel yang membawa bencana terhadap pangkalan PBB di Kana yang menewaskan 106 warga sipil yang berlindung di sana. 4.
Ariel Sharon. Kita pernah bahas tentang sosok ini secara gamblang di video beberapa waktu lalu. Ariel Sharon terkenal sebagai pemimpin militer dan politik yang mengutamakan keamanan Israel di atas segalanya. Posisi itulah yang membuat sosok kontroversial ini mendapatkan julukan bulldozer karena pemimpinannya yang tak kenal takut dalam menyelesaikan segala sesuatunya. Bagi banyak orang di Israel, Sharon adalah seorang pahlawan, tapi bagi sebagian orang di dunia Arab, dia tak lebih dari seorang pembunuh. Sharon yang naik pangkat di Angkatan Pertahanan Israel pertama kali memperoleh status pahlawan di kalangan orang Israel selama Perang 6 Hari tahun 1967 ketika Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah untuk melawan apa yang mereka lihat sebagai serangan yang akan datang dari negara-negara Arab. Di bawah komando Sharon, pasukan Israel berhasil mengalahkan pasukan Mesir dalam pertempuran malam hari untuk merebut Chataf, sebuah persimpangan jalan penting di Sinai. Kemenangan itu dianggap sebagai faktor utama hilangnya Sinai oleh Mesir ke tangan Israel. Kemudian selama Perang Yom Kippur tahun 1973, Sharon mendapatkan julukan Singa Tuhan di kalangan orang Israel karena berhasil mengepung tentara ketiga Mesir dan memimpin 200 tank dan 5.000 tentara melintasi terusan Suez. Lalu selama Perang Libanon pada tahun 1982, Sharon dianggap bertanggung jawab secara tidak langsung oleh penyelidikan Israel atas pembantaian warga Palestina tahun 1983 oleh militer Kristen Libanon di kamp pengungsi Sabra dan Shatila. Banyak orang di dunia Arab menjuluki Sharon sebagai penjagal Beirut, dan warga Palestina berupaya mengajukan tuntutan kejahatan perang terhadapnya di pengadilan Eropa. 5. Benyamin Netanyahu. Netanyahu adalah PM Israel dengan masa jabatan terlama. Dia memimpin sepanjang 13 tahun. Pada 1996 sampai 1999, 2009 sampai 2021, dan 2022 sampai saat ini. Dalam kepemimpinannya, Netanyahu tercatat telah menyerbu Gaza beberapa kali dengan dalih memusnahkan milisi Hamas yang bermusuhan dengan Israel. Padahal fakta di lapangan, sebenarnya Netanyahu memang berniat menghabisi seluruh warga Palestina, terutama wanita dan anak-anak. Nah, di bawah masa kepemimpinannya, Netanyahu tidak menghentikan pertumbuhan pemukiman Israel di tepi barat dan menghidupkan kembali proses perdamaian antara Israel dan rakyat Palestina. Ini bahkan membuat Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, menolak aksi pemukiman Israel di tepi barat. Obama mengatakan, pembangunan ini melanggar perjanjian sebelumnya dan melemahkan upaya mencapai perdamaian. Sudah saatnya pemukiman itu dihentikan. Pada 14 November 2012, Israel memulai operasi Pilar Pertahanan di jalur Gaza dengan tujuan untuk menghentikan serangan roket sembarangan yang berasal dari jalur Gaza dan mengganggu kemampuan organisasi militan. Operasi tersebut dimulai dengan pembunuhan yang ditargetkan kepada Ahmed Jabari, kepala sayap militer Hamas. Menurut sumber-sumber Palestina, rumah-rumah sipil dihantam dan pejabat kesehatan Gaza menyatakan bahwa 167 warga Palestina telah tewas dalam konflik tersebut pada tanggal 23 November. Pada tahun 2021, perang lain antara Israel dan Gaza terjadi yang mengakibatkan lebih dari 250 korban jiwa. Ini disebabkan langkah pemukim Yahudi yang mengambil alih wilayah Sheikh Jarrah di tepi barat dari warga Palestina. Dan perang yang sedang terjadi saat ini, Netanyahu dianggap bertanggung jawab atas segala kekacauan yang terjadi di Gaza dan tepi barat. Gimana menurut kalian? Siapa kira-kira yang paling kejam? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.